Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu Umi Halwati selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah, dan yang saya hormati juga pada teman-teman kelas manajemen dakwah B yang saya banggakan. Langsung saja, kali ini dengan adanya tugas mata kuliah ilmu dakwah, di sini saya ingin mempresentasikan yaitu tentang ilmu dakwah dan ruang lingkup ilmu dakwah. Apa sih ilmu dakwah dan ruang lingkup ilmu dakwah? Ilmu dakwah yaitu ilmu yang berisi cara-cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui atau melaksanakan suatu ideologi, agama, pendapat atau pekerjaan tertentu. Buku ini memberikan pengantar kepada pemahaman dan kajian terhadap tujuan, sasaran, dan target pencapaian dakwah terhadap masyarakat. Dakwah dalam buku ini dimaknai sebagai proses internalisasi, transformasi, transmisi, dan difusi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Sehingga pola dakwah dibagi dalam 3 hal, yaitu dakwah kultural, dakwah politik, dan dakwah ekonomi. Ketiga kriteria dakwah di atas dideskripsikan ke dalam metode dan manajemen dakwah yang tentu saja dilatari sejarah ilmu dakwah dan tokoh-tokoh pemikirnya. Pendekatan keilmuan atau epistemologi, ontologi, dan aksiologi dikaji juga berkenan dengan kedudukan dakwah sebagai sebuah ilmu. Jadi ilmu dakwah yaitu sebuah kerjaan yang tujuannya itu memperhatikan orang lain supaya menganut atau mengikuti atau menyetujui melaksanakan suatu ideologi agama atau pendapat-pendapat yang tertentu gitu. Dan selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu dakwah. Objek formal kajian ilmu dakwah adalah mempelajari hakikat dakwah. Apakah dakwah hanya sekedar merupakan bentuk dan model sosialisasi dan transformasi agama Islam? Apakah dakwah hanya mengajak manusia untuk hidup di jalan Allah saja? Apakah hubungan antara dakwah dengan makna rahmatan lil alamin dengan amar ma'ruf nahi munkar? Sementara objek material ilmu dakwah adalah manusia, Islam, Allah, dan lingkungan atau dunia. Ilmu dakwah mencoba melihat interaksi antara manusia yang menjadi subjek atau dai dan objek yaitu mad'u. Dalam proses dakwah, Islam sebagai pesan dakwah dan lingkungan di mana manusia akan menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai Islam, serta Allah yang menurunkan Islam dan memberikan takdirnya yang menyebabkan terjadinya perubahan keyakinan, sikap, dan tindakan. Dengan demikian, ruang lingkup ilmu dakwah tidak akan pernah terlepas dari pembahasan tentang Allah, manusia, dan lingkungan di mana proses dakwah terjadi. Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa ruang lingkup ilmu dakwah itu adalah yang pertama manusia sebagai pelaku dakwah dan manusia sebagai penerima dakwah. Dan yang kedua, agama Islam sebagai pesan dakwah yang harus disampaikan. Yang ketiga, Allah yang menciptakan manusia dan alam sebagai Rabb yang memelihara alam dan menurunkan agama Islam serta menentukan proses terjadi dakwah. Yang terakhir 4 itu lingkungan alam tempat terjadinya proses dakwah. Selanjutnya yaitu sebagai ilmu yang mempelajari proses penyampaian ajaran Islam kepada umat, ilmu dakwah memiliki ruangan
lingkungan pembahasan yang sangat luas. Dakwah itu identik dengan pembangunan fisik dan non-fisik. Dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu itu keseluruhannya termasuk bagian dari ilmu Allah yang mencakup wilayah yang amat luas. Ilmu Allah yang amat luas itu terdiri dari konsep-konsep yang apabila ditulis dengan tinta sebanyak air lautan dan pulpen sebanyak ranting-ranting perpohonan. Ilmu Allah tersebut tidak akan selesai atau tidak akan habis ditulis. Ruang lingkup pembahasan ilmu dakwah dapat diringkas sebagai berikut, yaitu bentuk-bentuk penyampaian ajaran Islam dari seseorang atau kelompok kepada seseorang atau kelompok yang lain. Cara-cara menyampaikan ajaran Islam tersebut yang meliputi pendekatan, metode atau medianya, efek atau pengaruh penyampaian ajaran Islam tersebut terhadap sikap dan tingkah laku individu yang masyarakat yang menerimanya. Baik, terima kasih atas berpartisipasinya telah menonton hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan atau salah dalam menulis atau membicara, mohon maaf. Selebih-lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.